2025 kita konsisten setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali, darinya nol banget sampai di akhir Desember itu 400 perempuan inspiratif terkumpul. Mereka itu loyalis kita, akhirnya ada yang jadi affiliate kita juga, ada yang jadi KOL kita. Pokoknya kalau di online itu ya title-nya ya. Raw material ke proses setengah jadi kita semua ngejahit sendiri. Proses bawahnya juga kan kita ada bottom section namanya gitu ya. Di pon untuk insole ataupun outsole kita ngelakuin itu sendiri, dan proses dari setengah jadi ke barang jadi, which is itu proses assembling ya, butuh ada proses pemanasan dan juga proses pendinginan, semua kita dari Indonesia. Gitu, di pabrik sendiri, in-house juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Selamat datang di 2026 yang ternyata ini tahun yang kok udah gak berasa udah lewat 1 bulan ya gitu. Tapi semoga tahun ini jadi tahun yang sangat menggembirakan, karena aku sendiri akan memulai 2026 dengan bertemu satu brand lokal yang membawa harum nama Indonesia udah lama, dan ini adalah satu brand yang di belakangan 2025 kok namanya muncul terus nih. Ada apa di balik Vivinici? Kita langsung aja ngobrol seru sama Mas Fandi dari Vivinici. Halo. Halo. Apa kabar Mas Fandi? Alhamdulillah baik. 2025 kayaknya dar-der-dor ya. Dar-der-dor sekali. Kayaknya buka akun e-commerce, ada nama Vivinici lagi. Datang ke Fashion Week, ada Vivinici lagi gitu. Terus timeline para influencer, content creator, kok pada pakai sepatunya Vivinici terus ya gitu. Jadi ternyata 2025 tahunnya Vivinici yang ada di mana-mana, yang ternyata Vivinici ini udah lama. Betul. Dari 98. Betul. Dan Mas Fandi adalah generasi kedua yang membesarkan Vivinici. Betul sekali. Wah, itu banyak yang harus dikorek-korek, karena melanjutkan bisnis orang tua itu tantangannya pasti banyak. Betul, betul. Ditambah lagi sepatu loh, bukan baju gitu, karena gudangnya pasti butuh banyak. Betul. Udah gitu broken size-nya lebih tidak mudah didapatnya. Ampun ya. Ampun. Aku udah cocok tapi kok ukurannya nggak cocok gitu ya. Oke, satu-satu dulu. Mas Fandi mulai terjun di Vivinici 2020. Ya. Benar ya, setelah berapa tahun tuh, 98 ke 2020, sekian belas tahun dibesarkan oleh ayah yang biasanya bisnisnya offline sebelum ada e-commerce. Transisinya gimana tuh dari offline? Pasti kan banyak transisi. Ketika banyak transisi, banyak keputusan-keputusan yang pasti tidak disukai oleh semua pihak. Oke. Apa saja yang harus dikorbankan tuh gitu. Sambil diceritain dulu awalnya Vivinici. Oke, bit konteks ya. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Fandi, co-founder CEO dari brand Vivinici. Saya started Vivinici ini dari 2020 karena sebelumnya sebagai generasi kedua ya tentunya orang tua saya sebagai owner atau founder dari Vivinici itu sendiri. Vivinici yang sudah dikatakan tadi awalnya dari 98. 98 sebenarnya saya lahir 96. Jadi itu saya sendiri masih bocah lah ya. Grow dari punya toko sepatu di Bogor. Nah, growing sekitar tahun 2010 ke atas kami mulai open home industry dan juga merambah ke department store. Nah, saya sendiri udah mulai bantu, tapi bukan di ranah retail, tapi di ranah manufakturnya, bagian home industrinya. Nah, orang tua itu karena dulu giat untuk memasarkan dan membranding Vivinici di awal, dulu sempat ke departemen-departemen yang tersebar di Pulau Jawa, hampir kita punya 60 toko. Cuman pandemi. Jeng. Orang tua langsung kebingungan, aduh gimana ini. Ingat banget Maret 2020 pemerintah bilang
nggak boleh jualan, Mhm. tapi kita nggak dikasih solusi juga. Iya betul, Dan heeh. itu juga bertepatan kita mempersiapkan barang untuk lebaran. Mmm, Biasanya kan stok harus berkali-kali lipat iya. tuh. Nah, Di saat stok udah berkali-kali lipat, tapi disuruh di rumah semua gitu ya. betul, makanya aduh harus muter otak. Tadinya orang tua udah mau nyerah aja, dan saya ini juga mesti gimana ya. Jadi kami juga membantu orang tua untuk pivot secara online. Mmm, Yang tadinya background saya memang membantunya banyak di pabriknya. pabrik. Nah, di 2020 itu akhirnya tuker Mmm, posisi, saya fokus di retail terutama di online, mhm, dan juga orang tua jadi backup di manufakturnya. kebayang sih memang bisnis di tahun 2010, 2020 tuh biasanya kalau brand, goal-nya tuh ada di mall, masuk ke Betul, departemen store, betul, consignment, dan ternyata pandemi dan juga cara berbelanja online ini merubah ya, betul. udah benar-benar cara kita belanja berubah, akhirnya going online. Yang dilakukan tuh, apa saja pertama, apa langsung, "Ya udah deh buka aja akun semua e-commerce," gitu? Oke, karena kita berangkat juga bukan dari tim yang proper di awalnya, tapi karena Covid mau nggak mau ya harus pivot gitu loh. Tapi sebenarnya anak muda ini udah punya planning sedari Mmm, awal, untuk buka online. mmm, Cuman ya mungkin namanya anak muda gitu ya kurang cepat merealisasikan, tapi karena momentum yang tepat, mhm, Covid juga, jadi 1 minggu tuh jadi. Kita oke, kayak project candi gitu ya. oke, Jadi tiba-tiba jadi, karena ya alhamdulillahnya Desember 2019 kita udah pernah photoshoot. Jadi karena aset-asetnya itu udah ada, dan memang hal yang harus dilakukan adalah pivot ke online, mhm, jadi kita mengerahkan seluruh, tenaga, kemampuan, pikiran kita fokus di online. Dan mmm, masih ingat banget pertama kali kita di satu platform, Shopee, mhm, dan kita langsung official, jadi sudah mmm, mall di situ. mhm, Karena kita punya track record ada di department store. mmm, Nah, saya memulai ini karyawan dulu tuh masih 7 orang. oke, Benar-benar nge-growing dari awal, ya intinya adalah CS, ya oke, kan, ada CS di situ, terus kita punya content creator juga karena kan online. mhm, Kita cara satu-satunya yang mengkomunikasikan ya bikin akun di sosial media kita, mhm, gitu. Sampai, awalnya pesimis sih, Mbak, mhm. nah Aku suka nih kata-kata, bener, para pengusaha itu, satu, mau nggak mau, betul, mau nggak mau, mau nggak mau, sama awalnya pesimis tapi tetap dikerjain. betul. Maksudnya kan gini, di Covid itu kebutuhan market udah pasti masker, ya Mhm, kan? Kalau sepatu siapa juga yang mau kan nggak keluar-keluar, iya betul. benar, Terus kedua, ya belinya gimana gitu loh, kan ada size harus dicoba dan lain mhm, sebagainya. Jadi itu, 2 hal itu kayak kayak, ini emang mungkin ya? mmm, Tapi di satu sisi memang saya dapat limpahan banyak banget, stok yang ada di department store, ya kan? mmm, Mmm, jadi, sambil deg-degan juga tapi senang banget ketika dengerin dulu kan notifikasi Shopee masih yang, "Shopee!" kayak gitu mhm. ya. Jadi seneng banget. Dulu aku jadi CS-nya juga, iniin foto dan lain sebagainya. Ya alhamdulillahnya ternyata pas lebaran itu disambut baik juga. Ternyata orang tetap belanja saat Tetep itu? belanja, gitu. Kan ada anggapan katanya kalau nggak belanja, nggak ada produk baru, terasa nggak lebaran Nggak gitu. bisa lebaran. Tapi kebayang ya berarti saat itu tuh produknya lagi menumpuk karena Bener, limpahan dari, departemen store tadi, bener. ditambah produk baru yang belum sempet terdistribusikan. Itu sempet kewalahan juga di gudang atau Pasti, oh pasti, oke. pasti kewalahan. Karena kan kita nggak boleh jualan di department store, Mhm, tapi stok kita banyak. mhm. Apa Sedang nambah gudang gitu langsung? kebetulan memang ada Mmm, space di, gudang, cuman belum ada rackingnya. mmm, Jadi semua itu, apa ya, dus-dus aja yang ditumpuk-tumpuk mhm, semuanya. Mmm, belum proper lah, belum proper. mhm, Cuman kita bener-bener manfaatin apa yang bisa, eee, kita jual saat itu. mmm, Dan ya intinya yang di atas juga buka jalan, mmm, oke. ketika ada niat baik. Itu seneng ya kalau udah lewat tuh, "Kok bisa ya dulu bisa ngelewatin itu?" Bener, itu nggak kepikiran kalau misalnya nggak ada support system, Mmm. dan ya pokoknya ada jalan lah, Ada jalan ya. seperti itu. Tapi kalau flashback lagi ke belakang Mhm. ketika mengalami tantangan besar gitu, apa dulu sih yang diperbaikin?
Coba deh diingat-ingat, apa dulu ya? Oh, ya udah deh, pertama menerima kenyataan mungkin Iya, ya. Terus yang diperbaiki duluan apaan? Kayak people-nya dulu, atau produknya dulu, atau datanya dulu gitu? kalau saya, ini sesuai pengalaman saya ya, Mhm mhm. karena saya nggak produk dulu, tapi Mmm. produk kan udah ada, gitu. Oke. Jadi tugas saya saat itu langsung lebih ke marketing atau lebih ke sales, sebenarnya lebih ke Mmm, sales dulu, oke. ya. Karena bagi saya, perusahaan awal-awal tuh ada 3 hal. Yang pertama kan harus sales dulu, Mmm, setelah sales dulu baru kita nge-handle keuangannya, mmm, kita pastiin bahwa operasional kita tidak melebihi dengan mhm. apa yang kita dapat gitu ya. Nah, dan ketiga, kita pastiin operasional. Nah, Mmm, operasional ini termasuk selain gudang, mhm, perencanaan untuk stok barangnya. Karena nggak boleh juga boncos di situ, oke. gitu. Jadi ketika mendapat ujian tadi pandemi, Mhm, tantangan ini berlaku untuk semua tantangan perusahaan nggak? Jadi yang diperbaiki tuh kayak, oke sales marketing-nya dulu gitu yang diperbaikin? menurut saya sales terlebih dahulu pertama. Oke. Soalnya mau sepintar apapun, mau sehebat apapun, Mhm. kalau salesnya nggak ada, perusahaan nggak bisa jalan, Oke, jadi gitu. branding mau setinggi apapun kalau nggak ada Betul. penjualan percuma gitu? Betul, karena, itu juga mungkin yang ngebuat, apa ya, saya nggak terrealisasi ya. Kan planning Mmm, udah banyak, kita mhm, udah selesai kuliah, A, B, C, A, B, C, tapi mmm, kan selalu nggak di-ACC ibaratnya sama orang tua gitu entar kan. kita ke sana. Heeh. Nah, kalau orang tua lebih ke arah realistisnya gitu Mhm, kan, makanya sales-nya dulu. Tapi sebenarnya sedari sales itu baru bisa upgrade ke marketing-nya bagaimana, mmm, branding-nya seperti apa, tapi semuanya diawalin dari sales, mmm. gitu. Dan yang dilakukan dari sales itu apa tuh? Menggencarkan misalnya content Mhm, creator gitu atau betul enggak pasang ads gitu, saat itu apa? betul, eee, itu yang udah dijawab juga sama Mbak, konten kreatornya seperti apa, Oh jadi bener ya, bener, menggencarkan content creator konten waktu kreator itu? dulu Oke. karena komunikasi kita satu-satunya hanya di sosial media. Dan waktu itu ya masih, Instagram aja. Saya tuh baru masuk TikTok di akhir 2020. Jadi awal-awal Mmm, 2021 baru masuk TikTok. pas mau beres pandemi ini ya? Bener, itu juga sebenarnya masih pandemi-pandemi juga Mhm ya. mhm. Tapi bener-bener, eee, ngelihat TikTok nih katanya lagi uprising, harus ada mekanisme live dan lain Mhm. sebagainya, gitu. Jadi diikutin tuh? Diikutin dan dulu iklan kan masih manual ya, belum GMV Mhm, Max. Jadi kita memang masih bisa bidding kata kunci apa aja supaya bisa memaksimalkan dari segi ROAS-nya, seperti itu. oke. Jadi memang, harus kelihatan berisik dulu di awal gitu ya? Mhm, Terus tadi juga udah ada bocoran, berusaha meyakinkan orang tua itu juga tantangan tersendiri. betul, Terus bagaimana cara meyakinkan orang tua bagi para pemilik usaha untuk generasi kedua? ya. As second generation gitu Mhm. ya, faktanya adalah orang tua tidak akan percaya kita sebagai generasi kedua. Aduh biasnya tinggi ya? Biasanya tinggi karena yang dilihat mereka itu hasil atau pembuktian. Contoh, Oke. orang tua itu nggak percaya sebenarnya dengan online, Mmm, tapi karena pandemi mau nggak mau kan harus dengan online mmm, dan ternyata, "Oh ada ya orang mau belanja secara mmm, online?" Gitu. mmm, Jadi ketika sudah ada bukti, orang tua baru bisa menaruh percayaan. Karena mmm, biasanya generasi kedua itu lebih banyak, idenya mmm, lebih idealis lah bilang, mmm. dan kadang-kadang memang kurang realistis. Lebih berani mencoba. Iya berani Terus yang mencoba. yang yang dibuktikan apa tuh dulu sama keluarga? Yang pertama itu udah pasti bagian sales itu, Jadi bahwa kayak, "Ini nih penjualan di iya, e-commerce." Oh, dan oke. karena mereka nggak punya know-how-nya di Mhm, online, jadi itu diserahkan memang ke bagian anak muda, mmm, seperti apa. Jadi mereka mulai mau mendengarkan dari situ. mmm. Jadi memang pembuktian dulu sih, Jadi kata Mbak. siapa membangun usaha jadi pihak kedua itu gampang? Nggak gampang ya? Betul, drama gap generation Heeh, itu pasti ada. mmm, Tapi bagaimana, jadi a bit konteks nih ya, mhm, saya ini 4 bersaudara, mmm, saya anak kedua, oke, dan kami memang, eee, dibesarkan dari sepatu awalnya. mmm, Jadi, drama-drama sepatu itu udah menjadi hal yang biasa.
Oke, karena buat lahir beda 2 kami. tahun ya sama Vivinici. Betul. Dan kalau dibilang fashion itu boleh dibilang sepatu itu yang paling sulit. Karena, kita kan volume ya, Mhm. volume jadi gudangnya juga harus banyak, terus, kalau mau jualan juga harus dengan racking dan lain sebagainya, sedangkan mungkin kalau di industri aparel bisa dilipat-lipat gitu ya, dengan hanger cukup gitu. Cuman karena kita berangkatnya besar dari sepatu, jadi sudah jadi makanan sehari-hari, Mmm. gitu. Dan sebenarnya dulu waktu pandemi itu, semua kakak adik juga Oke. ikut bantu awalnya sendiri. Jadi, setelah ini 4 bersaudara, Mas Fandi yang kedua, yang lainnya ikut terjun juga di Vivinici? Awalnya 2020 semua ikut terjun, cuman di 2021 memang kakak sendiri Mhm. punya brand masing-masing. Kalau Mmm. adik yang 3? ketiga, itu ikut saya, dia lebih Mhm. ke bagian back end. Mhm. Lalu kalau misalnya yang terakhir, dia sekarang lagi kuliah, Mhm. tapi di bagian desain juga, Oke, gitu. seneng ya kayaknya ayah sama ibu mungkin seneng lihat anak-anaknya semua passionate ngerjain sesuatu yang beliau besarkan gitu ya, Betul. gitu. Oke, sekarang udah tadi bersambut kalau misalnya second generation, transisi dari offline ke online, mau nggak mau semua harus dibuktikan oleh data ya tadi ya, Betul. dengan sales tadi gitu. Dan tadi salah satu strategi yang dilakukan sama Vivinici adalah mengerahkan creator-creator, influencer-influencer gitu. Angkanya sendiri tahun ke tahun tambah banyak atau ap bisa kasih bocoran nggak? Kalau secara online si creator-creator ini caranya gimana sih yang dilakukan Vivinici? Oke, Karena kan ada teman teman Vini, ini. betul. Mmm, Balik lagi kalau di pembahasan yang tadi, saya kan step by step tentunya. Yang tadinya dari sales, berangkat ke marketing, terus membenahi juga produk, Mmm. mungkin dari segi keuangannya juga kan kita harus belajar accounting banyak ya, Mhm. accounting, finance, terus Mhm. ujung-ujungnya tax pastinya, Benar. operasional juga harus atur-atur barang dan lain sebagainya. Nah, semuanya juga tentunya bertahap bertahap, tapi kami membangun Vivinici ini dipastiin semuanya grow. Jadi kami nggak Mmm. pengen punya mindset juga kalau kekurangan semuanya langsung dari investor lah, Mmm. kita terbiasa bootstrap Oke. bootstrap gitu, dari profit ya kita gulung-gulung lagi Mhm. seperti itu. Dan, sekitar tahun 2023 tuh saya berpikir saya harus meningkatkan kapasitas diri saya dengan bergabung di komunitas-komunitas pengusaha. Karena nggak Mmm. bisa nih saya cuman, berada di lingkungan, friends, family aja, Mmm. atau, di lingkungan, di Vivinici aja secara Mmm. kecil gitu ya, tapi saya harus ngelihat dunia luar. Mmm. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh business owner gitu ya, Mmm. terlebih, sesama brand fashion dan di situ ada realize bahwa nggak bisa cuman berhenti di, sales aja nih. Karena itu kan lebih ke jangka pendek, Mhm. tapi musti butuh branding. Nah, branding itu apa? Wah, banyak banget kalau saya ikut Bener. seminar gitu ya, kayak bisa ada 9 poin dan salah satu di situ adalah community branding dan tentunya harus Mmm. punya segmentasi yang lebih lebih niche lah ya orang Mhm. bilangnya. Nah, makanya memang kita planning di tahun 2024 itu ABC dari sekian banyak 9 list itu kayaknya kita fokus dulu di 1, 2 lah yang bisa Mmm. kita realisasikan. Oke. Gitu, jadi nggak semuanya juga, kalau nggak modalnya dari mana gitu ya. Mmm. Dengan modal yang ada, kita fokus di satu teman Vini Mmm. untuk, eee, memberdayakan ibaratnya customer kami, Mhm. karena sebenarnya kita ini mulai paham juga bahwa perusahaan ini harus punya visi misi atau value lah di Mhm. dalamnya. Dan salah satu value Vivinici itu, inspired in every step. Jadi kita ada, Mmm. mmm, harus bikin activity yang berhubungan dengan menginspirasi, Mmm. meng-empower with the spirit of love. Nah, di situlah Oh. ada teman Vini. Jadi hubungan Mmm. kita tuh nggak pengen cuman transaksional aja ke customer kita, Oke. tapi kita pengen kasih lebih gitu loh. Karena kan Oke. Vivinici bisa ada di titik ini tuh karena customer kita juga. Oke. Masa sih cuman jadi customer aja? Kan Mmm. kita juga pengen denger feedback-nya gimana ya buat
company supaya bisa lebih baik lagi. Oke. Dari situ sebenarnya inisiatifnya cuma buat ngobrol-ngobrol, tapi seru juga ya ternyata tuh, eee, apa ya, kita bukan cuman jual beli aja tapi ada impactful di dalamnya. Oke. Dari situ, dari ada pattern itu, Mhm. offline itu kita 2025 kita konsisten setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali, darinya nol banget sampai di akhir, Desember itu 400 perempuan inspiratif terkumpul. Mereka itu loyalis kita, akhirnya ada yang jadi affiliate kita juga, ada yang jadi KOL kita, pokoknya kalau di online itu ya title-nya ya, Mhm. affiliate, KOL, tapi kalau udah ke offline, kita sebut sebagai Teman komunitas teman Vini. teman Vini. Nah itu ya, kalau dilihat plan ke belakangnya 2020 belajar dulu, Bener, 2 tahun, 2022 punya teman Vini pertama ya tadi ya? teman Vini 2024? tuh 2024, 2022 2024. 2022 tuh gabung Komunitas-komunitas, komunitas-komunitas, belajar belajar dulu. dulu. 2 tahun tuh Bener, belajarnya ya. jadi semuanya memang nggak ada yang tiba-tiba Mhm. gitu, dan dari kesanggupan saya juga sebagai, business owner pastinya banyak kepentok, salah sana sini, tapi ya kita growing, ya belajar teruslah, dan Mhm. tentunya banyak belajar dari tim juga, Mhm. belajar dari rekan-rekan supplier juga yang Mhm. membantu, membuat sepatu, Mhm. karena kita juga Eee, basic-nya dari UMKM persepatuan, terutama di daerah Jawa Barat dan Jakarta. Oke, dan yang patut di-highlight dari tadi kayak teman Vini-nya ini juga dijadikan teman bertumbuh bersama tadi ya, karena Betul. tiap bulan bikin kegiatan bersama gitu, terus dengerin feedback dari mereka. Satu hal lagi nih kataku strategi Vivinici di 2025 yang apakah ini bagian dari rencana sebelum-sebelumnya gitu, sesuatu yang sudah direncanakan atau kesempatan-kesempatan itu datang dengan tiba-tiba gitu? Yang aku highlight di 2025 adalah banyaknya Vivinici berkolaborasi dengan brand. Oke, saya jawab juga karena tadi diawali dengan belajar, Mhm. makanya kan di 2024 tuh kita mulai planning. Mmm. Jadi 2025 ini memang kita fokus temanya adalah, branding itu sendiri, Kolaborasi ya? kolaborasi. Oke. Nah, mmm, inget banget pertama kali kolaborasi itu di Desember 2024. Mmm. Awalnya kan kita nggak punya CV yang bagus gitu ya, Mmm. eee, Kalau me ditanyain tentang sepatu Vivinici, kurang bisa dipamerin gitu ya? kurang bisa dipamerin, ya paling, eee, achievement di zaman dahulu gitu ya di Mmm. departemen store, tapi kan kayaknya kalau media itu berbeda Mhm. gitu. Tapi disambut baik dengan salah satu brand modas fashion juga Mhm. yang Kakak pakai tentunya Yang pertama brand-nya siapanya? Jenna Jenna ini? Kaya. Betul, Jenna Kaya itu bener-bener yang pertama dia nawarin, mau nggak support di event JMFW pertama kali, Itu JM 2024? 2024. Mmm. Terus nggak lama dari itu dia langsung nawarin, mau nggak support juga di PFW, Paris Fashion Week? Paris Fashion Week. Wah, buat brand lokal ini cita-cita banget gitu loh. Mmm. Itu pertama kali saya kolaborasi. Mmm. Jadi setelah kolaborasi itu saya menyadari bahwa sebenarnya brand itu ya bukan Vinici sendiri, tapi banyak brand lokal yang luar biasa keren-keren gitu ya, modest juga, untuk bisa saling berkolaborasi dan Mmm. sama-sama tumbuh Bersama ya. bareng. Pertanyaannya, kenal Lira di mana? Kenal Lira itu Karena kan mungkin dari tahun 2022 yang belajar tadi, mhm, akhirnya kan koneksi dan networking itu terbuka. bener, Kesempatan itu berarti benar ya silaturahmi itu memperpanjang rezeki itu, betul, pergi aja dulu keluar rumah gitu heeh, ya, pergi keluar hangout aja dulu. rumah, belajar, tentunya di belajar itu yang tadi ya, ada sales, operation, Mhm. terus di bagian keuangannya, Mhm. nah kebuka lagi nih, kalau misalnya namanya grow-grow tentunya kan kita harus membesarkan tim, ya kan? Nah dari tim juga mulai diperlengkapi, Mmm. makanya kalau sales itu kan mungkin lebih banyaknya CS, Mmm. lebih banyaknya, eee, bagian iklannya, tapi Mmm. kalau branding itu ada lagi, gitu. Mmm. Mungkin buat, mmm
PR-nya seperti apa, Hmm. mungkin untuk markomnya seperti apa, dan salah satu channel itu datang juga sebenarnya dari tim yang luar biasa di Vivinci itu Oke, sendiri. jadi ketemu ajakan sama Jenain Kaya itu dari Jenain Kayanya, dari Liranya, atau dari Vivinici? Mungkin Vivinci itu sempat approach, kan beberapa ya, Hmm. ada Modest Fashion kita udah petain, dan salah satu yang disambut baik itu dari Lira sendiri, gitu. Hmm. Alhamdulillah banget lah pokoknya bisa berkolaborasi dan di situ membuka banyak opportunity ke depannya, Vivinci bisa berkolaborasi dengan brand modest lainnya. Salah satunya Zaskia Ada Zaskia Sungkar. Sungkar, ada Nobi, Mhm. ada juga, Sroja dan Mhm. Kudung gitu. Ada banyak sih sebenarnya kalau collab-collab kayak gitu. Dan juga harus di-mention, tampil di Jakarta Fashion Week. Betul, Jakarta Fashion Week, bersama Ainaya dan juga Womenswear, Womenswear, iya. gitu. Jadi kebayang kan dar-der-dornya 2025, Betul. kayaknya dari 2024 dar-der-dornya Iya. ya. Tiba-tiba kolaborasi, ada teman Vini, udah gitu Betul. ada di Fashion Week gitu. Belum lagi tiap bulan masih me-maintain relationship sama teman Vini, plus di Jakarta Mode Summit juga. Jadi official shoes partnernya seluruh moderator dan speaker di Jakarta Mode Summit gitu. Nah, ini dengan semua activation-nya itu, ada rencana jangka panjang tampil di Southeast Asia kah? Jangka panjang lainnya? Oke. Jangka panjang udah pasti branding ini secara konsisten mengikuti event-event yang sesuai dengan Vivinci, Oke. which is, lebih ke modest gitu ya. Dan tentunya juga kita pengen penetrasi kembali ke pasar offline market. Oke. Karena nggak bisa nih cuma jadi brand yang jago di media sosial doang atau di online saja. Tapi brand itu kan harus immerse ya antara online dan juga offline. Oke. Jadi offline ini memang kita mau lebih ke fokusin lagi ke general trade maupun ke modern trade-nya, terutama di modern trade ya, modern trade. Kalau misalnya untuk, ke luar negeri ekspor juga cita-cita banget ya. Jadi mimpi besarnya tetap ekspor ya? Betul, mimpi besarnya ekspor, mungkin Southeast Asia dulu, seperti teman di Malaysia gitu ya, ataupun karena modest kayaknya cita-cita juga nih pengen ke, Dubai Fashion Week gitu ya. Teman-teman brand yang mau Bareng-bareng. partnership yang mau ke Dubai Fashion Week, Betul. nah itu langsung hubungi Mas Andi dari Betul. Vivinici. Oke, jadi mimpinya Dubai Fashion Week, Iya. perkuat market di Malaysia. Terus targetnya lagi apa? Penjualan online di sana juga udah kencang? Penjualan online Di Malaysia, kan bisa tuh lewat Shopee, iya nggak sih? Oh ya bisa, kita memang ada buka-buka di sana, cuman kayaknya kalau belum ke sananya langsung secara official tuh, saya bilangnya masih belum aci sih. Belum sah gitu ya? Belum sah gitu, cuman kalau dari marketplace udah ada Singapura, terus apa namanya, Malaysia, beberapa paket kita ada juga memang kayak ke Mesir, ke Australia gitu. Kalau produk Udah ada. andalannya sendiri yang mana tuh? Karena kan aku sendiri awalnya taunya yang sepatu-sepatu kantoran kan, makanya gayanya Jenain Kaya karena outfitnya udah kantoran gitu. Tapi belakangan look-nya jadi lebih modern nih. Betul, awalnya itu benar-benar campaign yang paling pertama banget awalnya itu namanya Day in a Series. Di mana kita punya salah satu USP Vivinci itu detachable accessories. Jadi aksesorisnya bisa lepas pasang, karena Day in a Series. Jadi ketika waktu day gitu ya, nggak mau terlalu bling-bling, nggak pakai aksesoris. Tapi ketika mungkin mau ketemu teman atau ada diundang acara, bisa pakai aksesoris yang terpisah, seperti itu. Makanya Day and Night Day and Night Series. Jadi Series. sepatunya mungkin satu dulu ya gitu, tapi Betul. kayak Crocs ya. Iya mirip-mirip, konsepnya kayak gitu juga. Konsepnya kayak Crocs, terus nanti ditempelin atasnya sesuatu kan. Nah, ini Betul. salah satu yang disamperin sama Pak Budi juga ya. Benar benar Itu benar. kemarin karena ada tiba-tiba ada bling-blingnya itu di atasnya Benar. gitu. Itu berarti start mulai tahun berapa? Itu 2020 kita udah Udah ada? ngegarap itu Day in Night Series. Jadi Privé-nya kan baru. Nah, privé-nya itu untuk collection yang lebih premium. Kita ada privé collection, terus ada Paris collection, sama nanti mau lebaran ini kita juga sedang mempersiapkan
launching yang terbaru dari Oh, oke. Vivinici. Dari Vivinici apa dari Privé-nya nih? Dari Privé-nya. Dari Dari Privé-nya, Privé-nya. oke gitu. Yang mesti diperbaiki nih, apalagi dengan stigma sepatu lokal itu kurang enak, enakan sepatu dari luar gitu. Dari Oke. sisi produksi tuh apa dulu sih kalau sepatu gitu? Karena marketingnya udah dar-der-dor kalau produknya sendiri nggak berbicara kan percuma. Oke. Nah, itu juga saya darasin di dalam visi kami, gimana Vivinici berkomitmen untuk menciptakan fashion yang pertama, nyaman Mhm. dulu. Karena Mmm. kalau nggak nyaman udah pasti dibuang tuh sepatu, iya Mmm, kan? mhm. Pertama nyaman, kedua bisa memberikan kepercayaan diri nih Mmm. ke wanita-wanita yang menggunakan, Mhm. sepatu Vivinici. Dengan cara apa? Branding. Mmm. Dan yang ketiga, kita memberikan gaya ya, karena, Mmm. teman-teman perempuan nih suka beli sepatu, bukan dibilang bagus dulu, tapi dibilangnya lucu. Jadi lucu dulu baru beli gitu ya. Mmm. Nah, makanya gayanya harus banyak, harus appealing dulu, dan ketiga hal tersebut sih. Intinya Mmm. pertama nyaman, membuat percaya diri, dan gayanya kita banyak, model-modelnya banyak, Mmm. Itu insight yang gitu. menarik ya. Ternyata perempuan itu kalau lihat sepatu bukan enak, tapi, lucu gitu Lucu. ya. Nah, gimana secara alam bawah sadar membuat si customer-nya jadi, lucu? Apakah dari tampilan fotonya, Betul. siapanya yang pakai? Betul. Semuanya berkolaborasi Semuanya? Oh, oke. semuanya berkolaborasi. Heeh. Dari segi, apa namanya, kan kita punya brand guideline-nya juga, Mmm, apa mhm. namanya, bagaimana itu kita mau menyampaikan dari ide kita, Mhm. bisa terdeliver dengan baik di sosial media, tentunya punya visual guideline juga di dalamnya. Mmm. Jadi, kita rancangin sih satu-satu sesuai dengan apa yang, kita udah pelajari dan Mhm. apa yang bisa diimplementasikan satu-satu, Mmm. gitu. Kalau boleh dibilang tadi Mhm. kembali ya, banyaknya kompetitor baik di dalam negeri apapun di luar negeri gitu Mhm. ya, langsung sebut aja Cina gitu ya. Iya, Kayaknya karena yang paling berat gitu, heeh. karena saya juga berpikir, mereka ini dari segi raw material udah unggul, Oke. kedua dari segi machinery juga unggul. Unggul, heeh, Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dibanggakan di Mhm. Indonesia? Satu hal teman-teman, yaitu craftsmanship. Mmm. Nah, makanya Vivinici sendiri, mengusung detachable accessories itu, aksesoris yang kita memang handmade. Jadi Mmm. 95% itu kita memang handmade. Mmm. Dibilang, "Pernah nggak beli produk Cina?" Sebenarnya, secara finish good pernah. Mmm. Sebenarnya untuk meng-compare dan untuk, mmm, sebenarnya bener gak sih kebisingan ini ya, karena bilang banyak yang bagus apa segala macam. Nggak hanya fashion lagi, fashion, beauty, segala Bener. hal kalau udah kayaknya kalau dilawan sama Cina langsung Betul. Sebenarnya dari murah sampai mahal, ya Cina ada. Cuman Mhm. kan, eee, bukan berarti brand lokal kita itu nggak bisa mengadu dengan mereka gitu loh. Sebenarnya kita punya competitive advantage yang bagus, Mmm. di mana, warga negara kita kan cukup banyak Mmm. dan sebenarnya banyak yang mau untuk melakukan handmade activity atau kerajinan-kerajinan. Oke. Karena kalau dibilang ke Cina, pasti mereka langsung bilangnya, "MOQ sekian, semua jadi machinery." Nah, Mmm. kayaknya itu kurang sesuai dengan konsep kami, Mmm. yang kami juga mau memberdayakan, supplier Mmm. atau UMKM yang ada di, apa, khususnya Jawa Barat, Bogor, Oke. dan juga Jakarta. Gitu. Jadi tidak dipungkiri kalau masih ada elemen-elemen yang impor dari Cina. Betul, Mhm. karena bahan baku itu ya mostly 80% namanya synthetic leather itu kayaknya udah China semua. Kita kalah sih Mmm. kalau di raw material. Oh, kalau di raw material, Raw iya sama kayak material. fragrance ya, katanya Iya. juga botolnya tuh banyaknya dari Cina juga, Iya. gitu. Jadi sebenarnya yang, si detachable itu yang fully Indonesian made gitu. Mhm. Terus apalagi yang dikerjakannya di Indonesia dari proses produksinya? Proses produksi sebenarnya kita semuanya dari Indo juga, Mmm. tapi raw materialnya aja. Oh, hanya raw material? Hanya raw Oke. material. Jadi raw material ke proses setengah jadi, kita semua ngejahit sendiri, Mhm. proses bawahnya juga kan kita ada bottom section Mhm. namanya gitu ya, di-pond, untuk insole Mhm. ataupun outsole, kita ngelakuin itu sendiri, Mhm. dan proses dari setengah jadi ke barang jadi, Mhm. which is itu proses assembling ya, Mhm.
butuh ada proses pemanasan dan juga proses pendinginan, semua kita dari Indonesia, Oke. gitu. Di pabrik sendiri, in-house juga. Oke. Dan terakhir itu pasti di finishing, gitu. Jadi Hmm. benar-benar yang kita impor itu hanya raw material aja, bahan, Oke. terutama bahan sih. Oke, dan semuanya in-house ya, nggak pakai vendor? In-house. Berarti kebayang, pengrajinnya banyak, Banyak, timnya banyak, orang banyak. produksinya. Cuman memang kita bedain secara legalnya. Jadi Hmm. manufacture kita ada badan sendiri, dan retail kita ada badan sendiri. Kalau boleh dibilang sekarang tuh yang di retail kita ada sekitar 50 orangan, itu hanya buat brand Vivinici aja tuh. Tapi kalau di manufacture kayaknya kita bisa memberdayakan lebih dari 250 UMKM sih. Kayaknya itu yang harus di-highlight ya, si 250 pengrajin Betul, bekerja benar, lokal, karena kan banyak pabrik-pabrik tutup tuh katanya. betul. Apalagi dari sisi fashion, Mhm, karena lebih gampang white labeling. mhm. Cuman kita masih optimis sih, karena Oke. sebenarnya UMKM kita kalau dibina dengan baik, Mhm. sebenarnya bisa kok support, gitu. Semua di Jawa Barat nih, di Bogor? Semua di ya Jawa Barat, masih mostly di Jawa Barat. Satu tempat gitu atau pisah-pisah? In-house 70% in-house, tadinya yang 250 itu sekitar ada 100 orangan itu yang ngelakuin itu. Sisanya kita kan ada lempar juga, baik lemparnya di Jakarta, ada dari Bandung, ada juga dari sekitar Bogor juga, Oke. gitu. Oke. Standar QC-nya semua dari pabrik Dari gitu kan, pabrik. R&D ya. Karena, Modus Shop itu kan punya event Ramadan nih, Ramadan. Yang paling susah itu ngajakin brand sepatu. Gudangnya gimana, terus kayak yang datang kayak gimana, karena aku harus nyiapin stok. Susah banget kalau ngajakin brand sepatu karena Betul. stokisnya itu, gitu. Tapi coba dikasih gambaran, orang Indonesia itu sebenarnya seneng ada pattern-nya nggak sih? Oh, yang paling laku itu size segini, Oh, tinggi ya. sekian, yang modelnya sekian, gitu. Sehingga misalnya untuk teman-teman di sini mungkin yang nonton punya bisnis sepatu, main amannya tuh di produksi yang seperti ini, gitu. Oke. Jadi saya kasih konteks dulu ya Mbak Hana. Jadi kalau kita ngomongin alas kaki, saya biasa bagi jadi 3 dulu nih. Saya bagi sendal, saya bagi jadi sneakers, saya bagi jadi heels. Oke. Dan Vivinici ini fokus di heels. Karena bukan berarti kita sepatu, kita bisa bikin semuanya. Catet. Catat itu. Jadi biasanya kalau dia main sneakers, pasti dia mostly main sneakers banyaknya. Kalau misalnya dia mainnya sendal, Sandal. biasanya dia mengarah ke ballet shoes, slip on, dia mengarah ke sana. Flat berarti Flat. kan? Kalau heels itu nanti ujung-ujungnya dia ke sepatu, bisa kayak sepatu kuda lama-lama kayak gitu ya, boot tinggi, tapi mostly itu dari heels, dari heels. Kenapa saya bagi jadi 3? Karena mesinnya beda-beda Oke. dari segi produksi itu. Nah, memang kita fokusnya di heels, dan biasanya kalau heels saya juga melihat pattern. Pattern mostly di Indonesia tentunya di bawah 5 sentimeter. Walaupun orangnya kecil-kecil ya, Iya, tapi sebenarnya kemampuan berdiri betul. cuma di 5. Kenyamanan itu biasanya mentok di 5, Oke. gitu ya. Nah, di atas 5 masih bisa digunakan, masih bisa, dan biasanya buat pergi ke event-event, ke pesta, kondangan, gitu ya, ke acara-acara yang lebih membuat kita merasa lebih jenjang gitu ya. Tapi kan kalau kenyamanan pastilah yang 3 senti, 2 senti, mentok-mentok mungkin kerja juga orang 5 sentian lah, gitu. Dan mostly di atas 10 senti pun ada kebutuhannya untuk fashion show. Oke, tapi nggak Nah, dijual lepas? sebenarnya kita jual juga sih. Kita kan ada support misalnya waktu Paris Fashion Week, biasanya mostly itu 13 senti, gitu. Sama kita juga sempat approach kayak Putri Indonesia itu rata-rata 13 senti. Oke, berarti yang di depannya ada lagi wedges-nya gitu Betul, ya? ada wedges-nya, pasti ada wedges-nya. Gitu. Oke, jadi ya itu 5 senti, sama kaki juga kan bentuknya beda-beda tuh. Betul. Ada yang flat fit katanya, nggak ada Bener. cekungan. Nah, Ada yang kayak bunion gitu, ada itu ada orang Indonesia tuh kecenderungannya ada yang kemana gitu nggak sih? ya kalau kita bicara Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Antara Pulau Jawa dan Pulau Timur ya udah beda banget tuh Oke. dari segi kakinya. Jadi standar internasional sebenarnya kita udah ada.
kan ada yang standar Eropa, ada yang Mhm. standar UK. Mhm. Sebenarnya kita juga menggunakan standar lebih ke Eropa, makanya EUR kan biasanya. Mhm. Nah, sebenarnya semuanya tergantung lagi di sepatu itu ada cetakan itu namanya sulas, gitu. Semua dari cetakan. Oke. Nah, kita standarnya sih sebenarnya cetakan itu dari Eropa, dan kalau boleh dibilang ya misalnya heels, Mhm. tergantung juga, dia model di depannya itu heels yang tertutup atau yang terbuka. Kalau biasa yang tertutup, dia kan biasanya lebih sempit, makanya dia bisa upsize. Oke. Tapi semua tergantung dari, kakinya masing-masing, Karena gitu. aku tuh nomor 37 pakai Vivinicci ternyata tetap 37. Oke. Malah yang Privé tuh agak sedikit besar ya. Jadi Mhm, kemarin sempat pakai 38, enggak deh yang cocoknya 37 gitu. mhm, Nah itu kalau buat heel sendiri tantangannya pasti berbeda produknya. Karena betul, kalau sneakers berarti kan flat. mhm. Kalau heels tuh yang harus dipertimbangkan, ciri-ciri heels yang bagus adalah yang misalnya kan Oke, ciri-ciri heels yang bagus. Jadi saya melihat ini ya, ada salah persepsi kadang-kadang sama teman-teman yang ada di market gitu ya. mhm, Mereka ini hanya melihat yang penting empuk atau enggak, mmm, gitu ya, dari segi bantalan. Mungkin secara visual itu appealing gitu ya, mhm, eee, tapi biasanya tuh yang terlalu empuk itu nggak tahan lama. Karena sebenarnya kalau teman-teman pergi ke mall gitu ya, pergi ke, anggaplah, LVMH gitu mhm, ya, rata-rata nggak ada sepatu-sepatu yang insole-nya seperti insole yang di online, gitu ya. Tapi mmm, tetap sebenarnya nyaman, karena kan kita, sudah menghitung dari mhm, kepadatan, penopang kaki, oke, gitu ya. Jadi komponennya itu ada upper, mhm, sebagai mhm, modelnya, ada mhm, insole, mhm, dan ada outsole. Menurut mhm, saya bagus atau enggaknya itu diawali dari outsole. mmm. Outsole. Outsole ya? Oke. Outsole yang benar-benar nyentuh. Sebenarnya dia yang, licin atau tidaknya. Licin Mmm. atau tidaknya sebenarnya dari komponen perpaduan karet dan juga plastik, gitu, pasti ada. Outsole tuh berarti yang di dalamnya gitu? Outsole tuh justru Oh yang di yang luar di ke bawah, luar. yang di bawahnya Kalau berarti yang, ya? nyentuh kita itu Insole-nya, insole, oke 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 oke. insole-nya. Jadi yang terpenting justru Outsole, outsole-nya? outsole itu paling penting. Oke. Outsole itu paling penting, setelah itu insole, baru upper-nya, gitu. Mhm, Dan sepatu itu boleh dibilang seperti bangunan ya. mhm, Jadi kita itu merangkai itu, sebenarnya material di dalamnya kita itu udah nggak tahu lagi apa. Makanya sebenarnya Vivineci sendiri benar-benar jaga kualitas dengan harga segitu, yaitu reasonable price-nya. mmm, oke. Ada nggak sih kayak, eee, pengen Vivinicci itu sebesar brand ini gitu, brand yang di luar? Oke, Karena kan persaingan brand Cina, Korea makin banyak mhm, juga ya produk-produk lokal mereka yang bagus kayak bener, itu kan, terus, brand Korea ada beberapa kayak tasnya Osoy mhm. gitu. Nah itu ada nggak Vivinicci, "Aku pengen sebesar ini nih kayak brand." Tentunya ada ya, cita-cita kita kan enaknya cita-cita tuh nggak bayar ya. Jadi Mimpi aja dulu. bisa sengalor ngidul Heeh, mungkin gitu. Kalau dilihat yang paling gede itu kan pasti kayak LVMH gitu ya, banyak mmm, banget. Tapi kayaknya lebih ke lokal-lokal dululah. mmm, Apa, saya tetap mengidolakan ya tentunya Faya juga mhm, keren banget, ada beberapa sepatu juga yang, kelihatannya bagus mhm, gitu, ya tentunya mengarah ke mereka juga. mmm, Tapi saya menyadari memang nggak bisa selamanya di shoes juga, karena shoes itu mmm, kan masuk ke aksesoris. mhm, Biasanya shoes itu pasti nanti akan ke bags, mmm, aksesoris lainnya. Lama-lama mungkin ya Viviniji akan punya brand another mungkin di apparel. Karena menjadi satu ekosistem, fashion atau mmm, ibaratnya bilangnya lifestyle ya. mhm Itu kan mhm, lifestyle, kita fashion bilangnya ada apparel, mmm, footwear, aksesoris gitu. oke, Jadi satu kesatuan. Karena saya lihat pertumbuhan perusahaan itu kalau nggak horizontal ya vertikal. mmm, Kalau vertikal kan lebih ke arah hulu ke hilir, mmm, which is ke arah produksi, distribusinya, dan mmm, branding. oke, Kalau misalnya ke horizontal, ya lebih banyak ke tadi, apakah jadi ada tas mmm, nantinya, atau ada segmen kategori lainnya seperti mmm, sneakers dan lainnya, mhm, gitu. Tapi oke, cita-cita pengennya besar, mhm, tapi saya tetap pengen realistis, sesuai oke. dengan kemampuan, Oke. gitu. Oke, sebagai penutup,
untuk brand lokal yang mau besar sesuai Mhm. kemampuan, aku pengen merangkum 3 pesan dari Mas Fandi untuk brand yang akan melewati 2026 ini. 3 hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya menyambut 2026 Mhm. satu hal ini yang harus dipertimbangkan, ini. Oke, 3 hal bukan 3 1. hal ya. Yang pertama, jangan hanya jualan aja nih, sales doang tuh nggak boleh juga, karena itu lebih ke short term ya. Mmm, Long term-nya adalah bangun branding, bangun marketing, dan bangun tim. Itu yang oke. pertama. Heeh. Yang kedua, harus optimis. Harus optimis walaupun banyak hal yang tidak optimis di luaran sana, tapi saya yakin, semuanya ada solusi kalau kita mau, mmm, mundur satu langkah, merefleksikan sebenarnya kita pengen apa sih, gitu ya. Mmm, Sebenarnya ada kok solusinya semuanya. mmm. Dan ketika memang, apa ya, niatan kita baik, pasti yang di atas selalu buka jalan. Oke, wah manis sekali. Itu. Dan ketiga, Yang ketiga, apa ya, kepikiran 2 itu sih. bagaimana 2 itu? Kepikirannya 2 itu, yang pasti harus optimis, iya baik maupun itu produksi, saya selalu optimis orangnya. Mhm, Terus dari tim, segala sesuatu tuh pasti ada jalan mhm. keluarnya, Mungkin yang gitu. ketiga ketika, rencana tidak sesuai ketika hasil tidak sesuai dengan rencana, apa yang dilakukan? Hasil tidak sesuai dengan rencana, eee, kalau menurut saya itu semua part of pembelajaran. Oke. Jadi, kan katanya kalau mau sukses itu nabunglah kegagalan sebanyak-banyaknya. Itu Mmm. true, walaupun Mhm mhm ya itu, apa ya, kata-kata motivasi mutiara mhm. ya di podcast-podcast gini ya. Tapi sebenarnya itu, kalau dijalanin benar, Oke, heeh. gitu. Jadi menabunglah banyak percobaan-percobaan hidup karena semua itu adalah proses pembelajaran dan memasuki waktu sholat. Terima kasih Siap, Mas Fandi terima kasih. sudah mampir ke studionya Modustalk, singkat, padat, tapi dalam banget karena memang lagi-lagi, perbanyak apa ya, insight-insight dari brand ini yang dibutuhkan Betul, sama teman-teman brand lain yang mungkin lagi ngerasa mentok dengerin Modustalk kayak, ternyata Mas Fandi juga ngerasain hal yang sama. sama, kita semua sama, Kita semua drama-dramanya sama sama ya. kok. Kita semua sama yang lagi membangun mimpi. Terima kasih sudah mengikuti Modustalk. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you Mas Bye-bye, Fandi. makasih.